Halo Sobat ASN, ketemu lagi di ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang setelah penyetaraan jabatan fungsional, selanjutnya apa? Dan mungkin juga kegalauan beberapa di antara kita yang disetarakan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir tahun 2021 ya, di pemerintah daerah itu telah dilaksanakan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional. Sementara untuk di pemerintah pusat itu dilakukan pada akhir 2020 yang lalu. Nah, bahwa penyederhanaan birokrasi ini merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019. Intinya ada dua, yaitu penyederhanaan eselonisasi atau birokrasi dan transformasi jabatan ASN ke dalam jabatan fungsional. Tujuan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan ini adalah sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, yaitu dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi dua level atau delayering. Menindaklanjuti instruksi tersebut, telah dilakukan tahapan untuk melakukan penyetaraan jabatan, mulai dari identifikasi jabatan yang akan disederhanakan atau jabatan yang terdampak, ya, jabatan struktural baik dari jabatan pengawas maupun jabatan administrator. Kemudian berikutnya tahap kedua yaitu pemetaan jabatan yang terdampak. Ini dipetakan ya, jabatan-jabatan mana saja yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional dan jabatan mana yang tidak terdampak. Dan yang terakhir adalah verifikasi dan usulan penyetaraan jabatan melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebelum dilakukan pelantikan, setelah dilakukan identifikasi dan pemetaan, kemudian data tersebut diusulkan beserta nama pejabat yang menduduki jabatan yang akan disetarakan tersebut. Diusulkan kepada Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan. Nah, setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri, baru dilakukan pelantikan. Kemudian, kebijakan ini merupakan kebijakan nasional. Jadi, kebijakan ini berlaku untuk seluruh pemerintah daerah ya. Sebelumnya di lingkup kementerian dan lembaga di tahun sebelumnya. Jadi berlaku secara nasional. Penyerahan birokrasi ini bukan hanya sekedar pengalihan jabatan. Ruang lingkup penyerahan birokrasi baik di tingkat kementerian, lembaga, ya, dan juga pemerintah daerah dilakukan melalui transformasi organisasi, kemudian transformasi sistem kerja dan transformasi jabatan. Jadi transformasi organisasi ini tentu ada perubahan dari sisi struktur organisasi yang semula strukturnya itu adalah diisi oleh pejabat struktural, ya, diubah ditransformasi ke dalam jabatan fungsional. Dan tentu ini akan berdampak pada sistem kerja. Dan yang terakhir adalah tadi transformasi jabatan, ya, pengalihan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Jadi penyetaraan jabatan ini adalah bagian daripada penyederhanaan birokrasi, ya. Jadi mekanisme yang dilakukan dalam proses penyetaraan jabatan itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Jadi tadi dilakukan penataan struktur yang tadinya eselon 4 atau eselon 3 itu diduduki oleh pejabat struktural, ya. Kemudian karena nanti akan diisi oleh fungsional, maka strukturnya juga harus disesuaikan. Nah, ini mengacu pada Permenpan RB nomor 25 tahun 2021. Nah, dalam tahapan penyerahan struktur organisasi ini, perangkat daerah ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahapan kedua adalah tahapan penyetaraan jabatan. Tahapan ini diatur dengan Permenpan nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini telah melalui, ya, proses usulan dan persetujuan dari
Kementerian Dalam Negeri, sehingga jabatan apa dan pegawainya siapa yang disetarakan itu terlebih dahulu diusulkan ke Kemendagri, dan setelah mendapat persetujuan baru dilakukan pelantikan. Nah, tahap ketiga adalah perubahan mekanisme kerja. Nah, untuk mekanisme ini kita masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat, ya, masih berproses untuk diterbitkan. Kemudian setelah dilakukan pelantikan, seluruh tahapan tadi mulai dari pemetaan jabatan yang terdampak, kemudian diusulkan Kemendagri, mendapat persetujuan, ditetapkan, dilantik, ya. Nah, setelah pelantikan belum selesai, ada tahapan selanjutnya apa? Yaitu harus menyampaikan laporan setelah melaksanakan penyetaran jabatan. Hal ini diatur dalam pasal 14 Permen nomor 17 tahun 2021, di mana dijelaskan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi daerah, dalam hal ini gubernur, bupati atau wali kota, ya, menyampaikan laporan penyetaraan jabatan kepada Mendagri dengan di dalamnya memuat data-data sebagai berikut. Yang pertama, nama dan nomor induk pegawai pejabat administrasi yang disetarakan. Jadi nanti dijelaskan siapa-siapa saja, ya, nama pegawai yang disetarakan beserta NIP-nya. Kemudian yang kedua adalah data nama jabatan fungsional yang direkomendasikan. Jadi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri, nah di situ direkomendasikan dalam jabatan fungsional apa. Yang berikutnya nomor surat rekomendasi dari Kemendagri untuk persetujuan penyetaraan ini. Yang keempat, melaporkan juga nama jabatan pada saat pelantikan. Ya, apakah sama antara nama jabatan yang direkomendasikan dengan Kemendagri dengan nama jabatan saat dilantik. Kemudian yang kelima, nomor surat keputusan pelantikan, yang ini yang ditetapkan oleh PPK. Dan yang terakhir, tanggal pelantikan pejabat yang disetarakan. Nah, laporan ini disampaikan kepada Kemendagri, ya. Bahkan bukan hanya dari Kemendagri, ya, kemarin ada juga permintaan untuk menyampaikan laporan penyetaraan jabatan ini dari Kementerian Keuangan, ya, khususnya untuk jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah yang dilantik melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Nah, setelah semua berjalan, apa tindak lanjut setelah penyetaraan jabatan ini? Ya, tindak lanjut, jadi menindaklanjuti penyetaraan jabatan yang sudah dilakukan dan juga sudah dilaporkan tadi, tentu ada beberapa upaya, ya, dalam rangka pengembangan karir pejabat fungsional dampak penyetaraan jabatan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah pejabat fungsional yang disetarakan selanjutnya diberi peran fungsi manajerial, ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Jadi bagi pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan eselon 3 atau pejabat administrator diberikan tugas tambahan sebagai koordinator. Dan bagi pejabat yang sebelumnya menduduki eselon 4 atau pejabat pengawas diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator. Sehingga dengan adanya tugas tambahan ini, proses manajerial selama masa transisi dapat tetap berjalan. Artinya tugas koordinator dan subkoordinator ini sifatnya temporary, ya, hanya dalam proses transisi. Mungkin tidak akan selamanya, gitu ya, sampai proses transisi dari perubahan dari struktural ke jabatan fungsional ini berjalan seperti apa adanya normal. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi pengembangan karir pejabat kepada pejabat fungsional yang terdampak penyetaraan jabatan. Jadi tentu untuk bagaimana pengembangan karir ke depan ini juga perlu melakukan sosialisasi, ya, tentang bagaimana mekanisme pengembangan karir bagi pejabat fungsional dampak penyetaraan jabatan. Di antaranya misalnya dengan melakukan webinar dan menghadirkan narasumber, ya, yang kompeten untuk pengembangan karir, bagaimana mekanisme pengembangan karir bagi pejabat fungsional yang disetarakan. Yang ketiga, ini sangat penting juga, membentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional, ya, dan membentuk perangkat daerah penilai.
Yang ketiga ini yang juga penting ini, membentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional dan menunjuk perangkat daerah penilai. Jadi setelah dilakukan pelantikan, diinventarisir jabatan fungsional apa saja yang dilantik dalam melalui mekanisme penyetaraan. Kemudian dari sekian pejabat yang fungsional yang dilantik tersebut, diinventarisasi lagi per jabatan fungsional itu ada berapa orang. Nah, diharapkan nanti bagi yang sudah memenuhi untuk bisa dibentuk tim penilai, masing-masing jabatan fungsional itu membentuk tim penilai. Ya, tentu dengan berkoordinasi dengan tadi instansi atau perangkat daerah penilai. Misalnya sebagai contoh, misalnya jabatan fungsional penyetaraan perencana. Ya, nah ini nanti bergabung dengan jabatan fungsional perencana yang sebelumnya. Kemudian bila belum ada tim penilai, maka membentuk tim penilai. Tapi kalau sudah ada di instansi tersebut tim penilai, maka tinggal melanjutkan. Kemudian bagaimana kalau jumlah jabatan fungsionalnya sedikit? Nah, kalau sedikit tidak memenuhi untuk dibentuk tim penilai, maka bisa menginduk kepada kabupaten kota terdekat atau bisa ke provinsi, ya, atau kalau di provinsi tidak ada, bisa ke instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Nah, kemudian tadi kalau misalnya perencana jabatan fungsionalnya kita tunjuk, instansi pembinanya adalah misalnya Bapeda. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penerbitan surat keputusan, ya. Masih dari tahapan tim penilai angka kredit tadi, setelah membentuk tim penilai diusulkan, kemudian langkah berikutnya adalah menerbitkan surat keputusan menerbitkan surat keputusan kepala daerah dalam ini bupati, wali kota, ya, tentang tim penilai angka kredit berdasarkan usulan dari perangkat daerah penilai tadi. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan sosialisasi, ya, sosialisasi tentang apa penilaian kinerja pegawai. Nah, ini yang penting. Jadi jangan terlena, sekarang sudah masuk di bulan ke akhir bulan kedua, ya, mau bulan ketiga di tahun 2022, kita punya kewajiban menyelesaikan SKP berdasarkan Permen 8 tahun 2021. Nah, kemudian nanti di SKP tahun 2002 ini tentu kita harus menyusunnya bagi pejabat fungsional, ya, yang tadi diangkat melalui penyetaraan, itu harus diintegrasikan antara tugas pokok sebagai fungsional dan tugas tambahan sebagai koordinator atau subkoordinator. Di mana di situ ada korelasi antara kegiatan manajerial dengan butir kegiatan angka kredit, ya. Jadi masing-masing jabatan fungsional yang sudah diangkat melalui penyetaraan ini harus memahami, harus mempelajari, harus mencari tahu Permenpan tentang masing-masing jabatan fungsional supaya kita bisa paham butir kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mengumpulkan kredit sebagai jabatan fungsional tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah setelah sosialisasi, ya, berikutnya adalah memfasilitasi pendaftaran diklat dasar jabatan fungsional sesuai instansi pembina yang membuka. Jadi setelah diangkat jabatan fungsional, kita punya kewajiban untuk mengikuti diklat dasar. Nah, namun ini penyelenggaranya biasanya ditentukan oleh instansi pembina. Jadi misalnya jabatan fungsional kepegawaian, ada asesor SDM aparatur, ada analis kepegawaian, itu adalah instansi pembinanya BKN. Jadi jadwal pelaksanaan diklatnya kita harus koordinasi dengan instansi pembina, yaitu BKN. Nah, idealnya ini jabatan fungsional yang baru saja dilantik melalui penyetaraan ini difasilitasi untuk pendaftaran diklat dasar dalam jabatan fungsional. Misalnya untuk mendaftarkan calon peserta pelatihan pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kepegawaian, ya, atau instansi pembina yang menaungi jabatan fungsional tersebut. Kemudian berikutnya penataan formasi dan penyusunan ulang anjab ABK. Jadi terjadinya pengangkatan jabatan fungsional melalui penyetaraan ini tentu akan berdampak pada formasi ASN yang ada.
Nah, maka dengan kondisi tersebut perlu melakukan penataan dan penyusunan ulang analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK untuk mengakomodir formasi jabatan fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan dan mengembangkan karir apabila ada pegawai yang akan naik jenjang. Jadi misalnya sebagian besar kemarin yang dilakukan penyetaraan di pemerintah daerah itu adalah di jenjang muda. Nah, mungkin nanti bagaimana ini jenjang muda ini kalau akan naik ke madya? Tentu harus dipersiapkan formasinya untuk jenjang madyanya. Yang berikutnya adalah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Porakarir Pegawai Negeri Sipil ya, karena ini juga akan berdampak dengan melakukan penambahan kebijakan tentang penyetaraan jabatan di dalam pengembangan pola karir PNS ya, di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah pembuatan menerbitkan penetapan angka kredit PAK awal. Ini sebetulnya harusnya di awal ya, di awal dilakukan penetapan angka kredit. Jadi ada surat dari edaran dari kepala BKN Badan Kepegawaian Negara untuk membuat PAK awal ya. Jadi kita misalnya dapat 300 kemarin pada SK pengangkatan. Nah, 300 itu rinciannya apa? Itulah nanti diterbitkan dalam bentuk PAK awal. Nah, ini tindak lanjut yang mungkin bisa dilakukan ya setelah penyetaraan jabatan. Kira-kira tindak lanjut apa yang sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu? Ya, nanti silakan boleh ditulis di kolom komentar. Ya, mungkin juga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman lain ya di daerah lain. Berikutnya, apa sih kendala setelah dilakukan penyetaraan jabatan ini? Ternyata secara proses sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang mungkin sampai saat ini masih menjadi pertanyaan atau masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas ya. Yang pertama adalah belum diterbitkannya regulasi ya dari pemerintah pusat tentang perubahan mekanisme kerja. Ini seperti tadi kan ada 3 tahapan. Perubahan struktur, perubahan mekanisme kerja, dan jabatan ya. Nah, ini yang mekanisme kerja ini kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Belum ada regulasinya yang pasti. Kemudian yang kedua adalah terhambatnya pengembangan karir bagi pegawai yang telah menduduki pangkat di atas jenjang jabatannya atau menduduki pangkat puncak. Nah, hal ini mungkin jadi banyak pertanyaan dari beberapa rekan yang pada saat penyetaraan kemarin mereka sudah menduduki golongan 4 misalnya. Namun karena posisinya sebagai pengawas diangkat masih dalam jenjang muda. Padahal kalau secara in-passing golongan 4 itu sudah masuk ke jenjang madya. Nah, terhambatnya pengembangan karir bagi pegawai yang telah menduduki pangkat di atas jenjang jabatan atau menduduki pangkat puncak. Jadi tadi misalnya pegawai yang menduduki golongan 4 namun disetarakan ke dalam jabatan fungsional jenjang muda. Kemudian yang ketiga yaitu uraian tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan pada saat menduduki jabatan struktural tidak sesuai dengan butir angka kredit jabatan fungsional yang diduduki. Nah, mungkin ini ada beberapa yang jabatan fungsionalnya, angka kredit di jabatan fungsionalnya belum sesuai atau mungkin representasinya sangat sedikit yang sesuai dengan korelasi pada kegiatan di jabatan subkoordinator atau koordinator atau peran manajerial tadi yang diberikan. Kemudian yang keempat itu belum adanya sinkronisasi antara capaian kinerja DUPAK dan PAK yang terintegrasi dalam proses penilaian kinerja pegawai atau SKP. Jadi ke depan konon penilaian SKP dengan DUPAK ini akan menjadi satu atau SKP yang terintegrasi ya. Mungkin untuk sekarang masih pisah ya antara PAK dengan SKP, antara DUPAK usulan untuk penilaian angka kredit, daftar usulan penilaian angka kredit sehingga menjadi PAK. Kemudian penilaian kinerja dalam bentuk SKP itu berbeda. Nah, nanti ke depan ini akan diintegrasikan ya menjadi satu, tidak lagi terpisah antara SKP dengan DUPAK. Kemudian masalah berikutnya, masih terdapat pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan, namun kualifikasi pendidikan
belum sesuai dengan kualifikasi jabatan. Misalnya pendidikan pejabat strukturalnya masih SMA, sedangkan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional yang diduduki itu minimal S1 atau D4. Nah, ini ada beberapa karena kemarin memang pada saat penetapan jabatan itu mengabaikan latar belakang pendidikan. Tetapi yang dilihat adalah siapa yang duduk pada jabatan tersebut. Dan bagi yang belum S1 diberikan kesempatan 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikan S1 ya dari saat setelah pelantikan. Kemudian yang berikutnya, terdapat beberapa pejabat fungsional yang terdapat beberapa jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan yang harus melaksanakan uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri pada saat verifikasi data usulan penyetaraan jabatan. Jadi ada beberapa jabatan fungsional di rekomendasi Kemendagri itu yang diberikan catatan harus uji kompetensi dulu sebelum pelantikan. Namun karena waktu itu mendesak, ya mungkin ada beberapa yang ketika dikoordinasikan dengan Kemendagri boleh dilantik dulu baru nanti dilaksanakan uji kompetensi. Kemudian berikutnya belum adanya penyesuaian kelas jabatan dan besaran tunjangan yang diterima. Saat ini pejabat fungsional dampak penyetaraan masih menerima tunjangan jabatan struktural yang diduduki sebelumnya. Jadi belum adanya dasar kelas jabatan ini mengakibatkan pejabat fungsional ini menerima tunjangan struktural ya sebagaimana yang diduduki sebelumnya. Padahal kalau secara nominal ada sedikit perbedaan ya antara besaran tunjangan struktural dengan tunjangan fungsional. Kemudian terdapat beberapa jabatan fungsional yang belum terbit perpresnya. Ya, jadi ada beberapa jabatan fungsional yang masih belum terbit perpresnya, sehingga berdampak apa? Terdapat perangkat daerah yang belum memiliki jabatan fungsional yang sesuai dengan tupoksi karena belum keluarnya penetapan jabatan fungsional tersebut dari instansi pembina maupun dari Kemenpan RB. Sebagai contoh misalnya jabatan fungsional yang mengurusi perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ini belum ada jabatan fungsional khusus yang mengurusi tentang perizinan ini. Akhirnya pejabat administrator maupun pengawas di Dinas Perizinan disetarakan ke dalam analis kebijakan. Kemudian yang berikutnya adalah diklat yang ditawarkan itu lebih banyak untuk diklat fungsional ya dalam terkait pengembangan karir. Saat ini lebih banyak yang ditawarkan sekali lagi diklatnya itu diklat fungsional, sementara dengan diangkatnya jabatan fungsional melalui penyetaraan seharusnya lebih banyak diklat teknis. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam beberapa jabatan fungsional, setelah diangkat pegawai itu wajib mengikuti diklat dasar. Apabila kebijakan ini dilaksanakan kepada seluruh jabatan fungsional yang diangkat, maka berdampak pada apa? Pada anggaran untuk biaya diklat yang tentu akan membengkak dan ini akan mengganggu kinerja anggaran yang lainnya. Kemudian juga ada dampak dari sisi mindset ya. Nah, ini yang paling penting tentunya. Mindset mengubah pola karir dari masing-masing individu pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan dan menyelesaikan pekerjaan dari biasanya pekerjaan manajerial sekarang mulai membiasakan pekerjaan secara mandiri. Kalau dulu mungkin terbiasa dengan disposisi, sekarang bagaimana kita membiasakan yang diangkat dari penyetaraan jabatan ini menjadi bekerja secara mandiri. Ya, karena perlahan-lahan mungkin peran itu akan hilang. Ya, bahkan dalam SOTK baru ya, koordinasi dengan Menpan, pejabat pelaksana sekarang posisinya ada di bawah pejabat administrator. Jadi subkor itu tidak membawahi pejabat pelaksana karena fungsi subkor itu hanya pertama tadi sifatnya sementara dan kedua jabatannya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional bisa bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau kepada pejabat pimpinan tinggi ya atau JPT.
Nah, seperti ini beberapa hal yang mungkin menjadi kendala ya pasca dilaksanakannya penyetaraan jabatan. Kira-kira kendala apa yang dihadapi pasca penyetaraan di tempat Bapak dan Ibu? Mungkin bisa ditulis, di-share di kolom komentar supaya juga ini nanti bisa berbagi informasi untuk rekan-rekan yang lain. Nah, kuncinya adalah dari semua itu tadi, bagaimana kita bisa beradaptasi ya dan mengubah mindset. Memang prosesnya mungkin sudah berjalan lancar ya, dan prosesnya bisa dikatakan juga sudah selesai, tetapi yang terpenting adalah proses selanjutnya itu yang harus dilakukan, terutama bagi individunya, bagaimana melakukan adaptasi dan mengubah mindset. Jadi yang biasa tadi dilakukan secara manajerial, disposisi barangkali dengan bawahan, tergantung ke bawahan. Nah, sekarang ke depan sudah mulai melakukan secara mandiri. Misalnya bagaimana menginventarisasi kegiatan, dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan Dupak ya, yang bisa diusulkan untuk Dupak angka kredit. Jadi diinventarisasi seperti SP, sertifikat, dan sebagainya. Sehingga pada saatnya nanti kita akan mengusulkan Dupak, dokumennya itu sudah tersedia. Kalau dulu pada saat di struktural mungkin tidak, hal-hal seperti ini tidak terbiasa dilakukan. Sekarang itu harus mulai dilakukan. Nah, ini beberapa hal mungkin yang tindak lanjut ya dari setelah melakukan penyetaraan jabatan. Intinya penyetaraan jabatan ini sekali lagi adalah bagian dari penyederhanaan birokrasi. Dalam perjalanannya ada beberapa tindak lanjut setelah dilakukan penyetaraan jabatan tadi seperti diuraikan sebelumnya, dan juga mungkin ada beberapa kendala ya, permasalahan yang masih dihadapi. Semoga ini juga segera ada solusinya agar tentunya dapat berjalan dengan lancar dalam proses pelayanan dan birokrasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di subscribe dan share. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya. Terima kasih.